Shalom, selamat hari Minggu keponakan Mama Abarut yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Halo semuanya. Nah, hari ini Mama Ruth punya teman baru. Halo, saya Nuna. Salam kenal semuanya. Ya, Nah, hari ini Nuna akan berbagi pengalamannya tentang tema kita minggu ini. Ada yang tahu tema kita hari ini apa enggak? Ada yang tahu tidak anak-anaknya Abarut, Mama Ruth nih, ada yang tahu tidak ya tema hari Minggu ini tentang apa? Mama Ruth mau cerita tentang apa? Si Nuna mau cerita tentang apa? Nuna, tema Minggu ini apa ya? Berbagi kasih bersama saudara-saudara. Iya, benar sekali Nuna. Minggu ini kita mau mendengarkan cerita tentang. Iya, benar sekali Nuna. Hari ini kita mau mendengarkan cerita dengan tema Kubagikan saya, bagikan kasih yang ada pada saya kepada saudara-saudara saya, kepada orang-orang di sekitar saya. Nah, bacaan hari ini kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Nah, Nuna dan anak-anakku, sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita Nuna, sharing Nuna, mari kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini Bapak mengizinkan kami yang ada di Kota Raja, yang ada di Kamcina, Cigombong, yang jauh di Raha, untuk sama-sama mendengarkan ceritamu hari ini. Kiranya cerita ini boleh menjadi pedoman hidup kami, boleh kami simpan dalam hati dan melakukannya hari lepas hari. Berikan kami pengertian agar kami mampu memahami cerita ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam kami. Haleluya, amin. Nah, Mamut bacakan semua, ikut baca dalam Alkitabnya masing-masing ya. 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Nah, teman-teman, Nuna hari itu sedih sekali. Nuna hari itu tidak punya teman buat bermain. Kan lagi corona, jadi Nuna harus tinggal di rumah. Tapi saudara Nuna, kakak dan adik Nuna tidak mau bermain bersama Nuna. Nuna sedih sekali karena Nuna nakal. Nuna tidak mengasihi mereka. Nuna marah-marah. Nuna tidak membagikan makanan kepada mereka. Saat mereka mengambil makanan dan mainan Nuna, Nuna langsung marah. Nuna tidak sabaran. Nuna juga berkata-kata yang jelek. Teman-teman, jangan seperti Nuna ya. Nuna mau teman-teman jadi anak yang baik, yang penuh kasih, seperti bacaan kita hari ini, penuh kasih. Kalau jadi Nuna tidak punya teman di rumah, saudara-saudara tidak bermain sama Nuna karena Nuna yang tidak mengasihi, jadi Nuna sedih. Teman-teman, jangan kayak Nuna ya, biar nggak sedih kayak Nuna. Terima kasih teman-teman, ini sharing Nuna, tetap saling mengasihi ya. Pokoknya kita harus mencintai sesama, kita harus sayang adik kita, kakak kita, dan saudara-saudara kita. Tidak boleh saling menjelekkan ya, saling sayang. Oke, terima kasih Nuna sudah bercerita. Sama-sama, semoga berkesan buat semuanya ya. Ya, sampai jumpa Nuna. Nah, anak-anakku dan Nuna, seperti yang sudah Nuna alami, seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab, ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak papa mama, oma opa, cucu-cucu oma opa, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita hidup saling mengasihi. Nah, hidup saling mengasihi itu seperti apa coba? Ayo, siapa yang tahu? Hidup saling mengasihi itu seperti apa ya? Iya, seperti harus saling menyayangi satu sama lain. Seperti apa lagi, Nuna tahu nggak? Saling berbagi. Iya, benar Nuna. Harus mau berbagi. Nah, karena kasih itu murah hati. Artinya suka memberi, tidak pelit.
kalau kita punya makanan atau mainan, lalu kita harus menawarinya kepada saudara-saudara kita, kepada kakak kita, kepada adik kita untuk menyicipi dan bermain bersama. Nah, ada lagi, kasih itu ternyata tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Nah, kalau kita punya kasih, nih Mama Ruth mau beritahu nih, kalau kita punya kasih, kita tidak mungkin tidak bersikap tidak adil terhadap yang lain. Nah, misalnya nih, saat kakak Kias lagi main HP, terus kakak Belo juga mau main HP. Nah, harus gantian satu sama lain. Nah, misalnya kakak Tian mau nonton, terus Ade Venia juga mau nonton, harus nonton sama-sama. Kalau satu pegang remote, harus ganti-gantian pegang remote ya. Ya kan Nuna? Iya, harus saling gantian. Nah, gitu. Nah, terus kalau jalan-jalan sama mama, kalau Ade Umi jalan-jalan sama mama belanja, apa yang Ade Umi beli berarti harus beli juga buat kakak Nia, buat kakak Yere, buat buat ade Yere, buat ade Boas ya. Pintar sekali. Nah, terus harus bersikap adil itu kayak gimana lagi ya Mama Ruth? Nah, jadi kalau misalnya nih di rumah ada kakak Cika, kakak Evan, sama kakak Cia lagi sama-sama makan bersama, setelah itu cuci piring sama-sama, menyimpan sama-sama, ya, iya ya ya. Nah, kayak gitu. Kita harus saling membantu, harus adil satu sama yang lain. Nah, terus selain itu, selain adil, selain murah hati, apalagi ya sifat dari kasih itu? Nah, ada lagi nih, perbuatan tidak berbuat curang, perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, tidak boleh buat curang, tidak boleh merugikan yang lain. Jangan setelah makan terus sudah, ini Kak Cia yang cuci piring saja, yang lain tidak usah. Atau saya punya kue, kakak Belo punya kue ada 6, kakak Belo kasih Angke 2 saja, terus kakak Belo makan 4. Tidak boleh, harus bagi semua sama rata. Nah, terus apalagi ya sikap dari kasih itu? Nah, di Alkitab nih dibilang di pasal keempat, dibilang kasih itu tidak cemburu. Bagaimana ya sikap cemburu? Mama Ruth itu seperti bagaimana? Cemburu karena bagaimana? Nah, cemburu karena macam kakak Cika pakai HP baru nih. Kakak Cika pakai HP baru, Isa juga mau. Saya bilang sapu mama dulu biar saya juga dapat beli HP baru yang lebih bagus. Nah, itu namanya cemburu. Kita jadi anak-anak Tuhan itu kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Saat mama dan bapak kasih kita HP ini, kita jaga. Saat mama dan bapak kasih kita tas ini, kita jaga. Kita jaga sebagai ungkapan syukur kita. Saat saudara kita, kakak kita, adik kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita harusnya tanya nih. Macam kakak Cika nih baru dapat HP baru,
Kakak Cika, su bersyukur kah belum? Su bilang terima kasih mama, terima kasih bapak, terima kasih Tuhan, begitu. Terus ada yang dapat dari oma dan opa, bilang, su bilang terima kasih oma, opa, sudah, begitu. Jadi saat kita dapat sesuatu, saat kita tidak dapat sesuatu pun, kita harus bersyukur, kita harus menjaga apa yang kita punya, apa yang sudah orang tua berikan kepada kita ya. Nah, selanjutnya sifat kasih nih bagus sekali. Menurut paling suka tuh sifat kasih yang ini, yaitu sabar, murah hati, tidak sombong. Nah, sudah sabar, murah hati, tidak sombong, ini anak yang paling baik. Dia sabar saat dia punya saudara nih ganggu dia sabar. Saat dia saudara nih ambil dia punya mainan, saat dia punya saudara nih ganggu dia tidur, ganggu dia makan, dia sabar, dia senyum saja. Memang dia paling manis sekali. Dia santai saja, seperti Ade Venia nih, kalau dia ada nonton Kakak Tian ganggu-ganggu, dia santai saja, dia sabar. Seperti Kakak Cia nih, kalau dia cuci piring juga dia santai saja, dia sabar tuh. Seperti segitu sudah Mama Rutu tahu, Abah Rutu tahu, Abah Rutu anak-anak tuh paling sabar sekali. Apalagi Belo paling sabar, Kia, memang Mama Rutu punya keponakan-keponakan anak-anak nih, anak-anak Tuhan. Oma dan opa cucunya luar biasa. Nah, selain sabar, murah hati dan tidak sombong. Murah hati dan tidak sombong nih bagaimana? Murah hati itu tong mau berbagi satu sama lain. Murah hati itu saat tong pu mama, tong pu bapa, macam menurut tahu tuh tong nih suka jalan-jalan ke pantai. Kitong mau kalau tong murah hati tong ajak semua ikut. Bila perlu tong ajak oma dan opa nih juga ikut tong ke pantai. Entah? Kitong murah hati, tong teras sombong itu. Macam Kakak Cika dapat HP baru nih, Kakak Cika terakan sombong. Kakak Cika kasih tunjuk, sapu HP nih, tong main sama-sama, kas ada game ini. Kas tahu tuh, kitong selfie sama-sama. Kan kitong anak-anak mama dan papa, anak-anak Tuhan itu harus saling berbagi, harus tidak boleh sombong satu sama lain. Iku jelek sa cantik, tidak. Iku hitam sa putih, tidak. Jadi menurut mau bilang, Tuhan Yesus itu kasih udara itu, apa yang Kias hirup, apa yang Belo hirup, apa yang Cika hirup, apa yang kakaknya hirup, tidak berbeda. Udara itu semua sama. Tuhan itu adil buat tong semua. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan terbilang, Mama Ruth itu keriting, Mama Ruth itu mata besar, jadi dia pakai udara yang jelek saja. Jadi terus pakai udara seperti yang kakak Hagar, kakak Cika, kakak Cia, kakak Umi dong pakai, terus karena dia jelek. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Tuhan Yesus tuh adil buat tong semua toh. Jadi tong tuh semua, Tuhan Yesus mengasihi kita, jadi kita semua harus saling mengasihi juga. Karena di sini dibilang ayat 13 dibilang, dan yang paling besar diantara itu ialah kasih. Kalau Mama Ruth punya anak-anak nih, Abah Ruth punya anak-anak nih, percaya sama Tuhan, sudah beriman, berpengharapan sama Tuhan, maka yang paling utama yang harus dimiliki Mama Ruth punya anak-anak, keponakan ini adalah kasih. Harus saling mengasihi, saling memaafkan, saling mendorong agar yang satu semakin baik, yang satu yang pemalas belajar harus diingatkan untuk belajar, yang tidak mau berbagi harus diingatkan untuk saling berbagi, saling menjadi contoh satu dengan yang lain ya. Iya, terima kasih. Terima kasih juga tadi kita Mama Ruth punya teman Nuna sudah pulang. Terima kasih sudah berbagi cerita agar
Jangan sampai kayak Nuna tuh nanti tidak punya teman, jadi sedih ya. Jadi harus saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih. Mama Ruth punya tugas buat Mama Ruth punya anak-anak nih. Abah Ruth punya anak-anak ini untuk menuliskan di sekertas. Terus nanti kasih ke mama dan bapak, kasih ke oma dan opa simpan. Oma yang ada situ sama mama dan papa mama toh. Kalau kakak Nia mungkin kalau di rumah Kamcina tulis terus kasih ke mama. Ada Umi juga kalau di rumah berarti tulis kasih ke mama. Yere juga kah? Venia dan Tian juga tulis kasih ke mama. Mama Ruth wajar kakak Tian menulis tuh. Iya. Jadi tulis begini. Mama Ruth masih suka ganggu-ganggu mama dia, masih tidak mau berbagi sama mama dia. Mama Ruth berjanji akan berbagi sama mama dia. Begitu macam. Kalau kakak Cika nanti mau bersikap adil. Jadi kalau makan nanti kakak Cika yang menyimpan, Cia yang cuci piring, Evan yang atur piring. Begitu ya. Evan juga terus nanti Evan yang atur piring. Begitu kalau Evan lagi sama bapak, berarti Evan tulis kasih ke bapak. Kalau kakak Cia lagi dengan tante Helen, berarti kakak Cia tulis kasih tante Helen. Cia juga ya. Nah, terus kalau Angke tulis Angke tidak akan sombong. Jadi Angke tidak akan sombong. Jadi Angke nanti main sama siapa saja, Angke nanti berbagi sama siapa saja. Wes, Ade Ruth nih paling mantap. Ade Ruth itu harus mantap. Kenapa jadi ini? Sip. Kakak siapa nih? Kakak Tian dan kakak Venia tulis, karena kasih itu harus semua bahagia, harus semua punya sukacita, maka kakak Venia dan kakak Tian juga ada untuk mama, untuk buat mama sukacita biarpun jauh dari bapak. Sip, oke, kayak begitu boleh ya. Nah, sebelum anak-anakku sayang berdoa bersama oma dengan tulisan-tulisannya, bersama mama, bersama papa di rumah dengan tulisan-tulisannya, mari kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri cerita, untuk mengakhiri perjumpaan kita di minggu ini ya. Mama Ruth, Abah Ruth menutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami anak-anakmu boleh mendengarkan ceritamu. Kiranya apa yang Nuna sharingkan tidak terjadi bagi kami, anak-anakmu, agar kami tidak kehilangan teman, tidak merasa ditinggalkan saudara, karena kami mau berbuat kasih terhadap saudara-saudara kami. Kami mau berbagi, kami mau mencintai, mau menyenangkan hati sesama kami, bahkan hati orang tua kami di rumah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik. Mama Ruth, terima kasih anak-anakku. Mama Ruth, Abah Ruth pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.